Laga penentuan harus dihadapi Indonesia dan Vietnam di matchday kedua Piala Asia. Itu terjadi karena dalam matchday pertama kedua tim sama-sama meraih kekalahan. Vietnam tentu diunggulkan karena kualitas mereka dianggap lebih baik dibanding Indonesia. Namun skuad Garuda juga tak mau kalah karena mereka pastinya penasaran mengalahkan pasukan Philippe Troussier tersebut, sekaligus menghidupkan asa untuk lolos ke babak selanjutnya. Dan seperti yang kita lihat bersama-sama, Indonesia secara mengejutkan mampu membungkam Vietnam, sekaligus membalas kekalahan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, bermain di Abdullah bin Khalifa Stadium, Indonesia langsung memberikan tekanan ke lini pertahanan Vietnam. Skuad Garuda tampaknya mau mencari gol cepat agar peluang meraih kemenangan semakin besar. Usaha demi usaha kemudian terus dilakukan, namun sayang usaha itu masih mampu digagalkan oleh barisan pertahanan Vietnam. Sementara itu, Vietnam terlihat kesulitan mengembangkan permainan karena pressing yang terus dilakukan oleh pemain Garuda. Terobosan sangat baik, Rafael strike, masih strike, oh ada Hopner, umpan langsung ke gawang. Ini dia Bung Adi. Arhan Pratama, Rizky Ridho dan Usaha dari Indonesia akhirnya membuahkan hasil. Berawal dari long ball yang dilakukan Hopner, bola kemudian diterima oleh Rafael Strike. Berbekal keeping bola yang sangat baik, ia kemudian dijatuhkan di dalam kotak penalti. Wasit kemudian menunjuk titik putih dan penalti untuk Indonesia. Sebagai kapten, Asnawi maju sebagai algojo dan gol kemudian tercipta untuk Indonesia. Skor 1-0 kemudian bertahan sampai babak pertama selesai. Pada babak kedua, Vietnam langsung tampil menyerang. Mereka tentunya tak mau kalah dari Indonesia. Sayangnya mereka selalu kesulitan saat mau membongkar barisan pertahanan Garuda. Peluang memang didapatkan, sayangnya peluang yang Vietnam dapatkan jarang sekali membahayakan gawang dari Indonesia. Sebaliknya, Indonesia juga kesulitan saat mendapatkan peluang serangan balik. Untungnya skor 1-0 kemudian bertahan sampai pertandingan selesai. Dan Indonesia berhak mendapatkan 3 poin di matchday kedua kali ini. Vietnam selalu main kasar. Selain kekalahan yang dialami Vietnam, ada beberapa momen yang menarik untuk diperhatikan. Momen itu adalah permainan kasar yang terus dilakukan oleh para pemain Vietnam. Kali ini korbannya adalah Jordi Amat. Pemain kelahiran Spanyol itu harus ditarik keluar karena mengalami cedera. Selain Jordi, Witan Sulaiman juga sempat mendapatkan sikutan dari pemain Vietnam. Puncak dari permainan kasar Vietnam terjadi di menit-menit akhir babak kedua. Saat itu mereka harus bermain dengan 10 pemain setelah bek mereka melanggar Marcelino Ferdinand. Juga Adam Alis, pemain yang sebelumnya sempat dicoret tapi akhirnya menggantikan posisi dari Sadil Ramdhani, Bung Wesley. Sinteyong puas. Usai pertandingan, Sinteyong mengaku puas karena timnya akhirnya mampu meraih kemenangan atas Vietnam. Tapi pelatih asal Korea Selatan tersebut mengeluhkan permainan buruk anak asuhnya di babak kedua. Ini adalah kemenangan penting, kemenangan yang kami nantikan. Tapi masih ada beberapa perbaikan yang harus kami lakukan. Babak pertama kami bermain cukup baik, tapi babak kedua para pemain terlihat sulit mengembangkan permainan.
Vietnam adalah tim yang bagus, mereka kompak secara permainan, tapi hari ini kami bisa mengalahkannya, kata Sinteyong usai pertandingan. Indonesia membuka asa lolos babak 16 besar. Dengan kemenangan atas Vietnam, kini membuat Indonesia berpeluang lolos ke babak 16 besar. Saat ini Marcelino dan kawan-kawan mengemas 3 poin. Poin yang sama dengan apa yang didapatkan Jepang. Sayangnya, untuk memastikan lolos atau tidak, Indonesia akan menghadapi ujian berat karena di pertandingan terakhir harus melawan Jepang yang baru saja dikalahkan oleh Irak dengan skor 2-1. Jadi itulah reaksi Sinteyong usai mengantarkan Indonesia meraih kemenangan atas Vietnam di matchday kedua Piala Asia.